Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada video kali ini gue pengen dokumentasikan sekaligus men-share kepada kalian itu sebuah perjalanan road trip keluarga gue, dimana road trip kali ini itu tuh bener-bener road trip yang udah kami nanti-nantikan. Itu udah 2 bulan ataupun 3 bulan sebelumnya kami rencanain, karena kami tuh biasanya nyempetin road trip itu setahun sekali kan. Dan itu 2 bulan bahkan 3 bulan sebelumnya tuh hype-nya itu udah berasa gitu, mau liburan panjangnya gitu. Setelah gua sama istri gua udah capek kerja segala macam gitu, kami sempetin lah buat liburan. Nah, jadi pada hari ini atau pada kesempatan road trip kali ini, kami tuh ngabisin kurang lebih rencananya sih 12 hari. Nah, jadi pada road trip ini tuh kami mau ke Dieng, mau ke Jogja, sama mau ke Bandung. Nah, ke Bandung ini karena tujuan kami tuh biar nggak dari Jogja langsung ke Tangerang, ini nggak. Jadi kami sempetin untuk mampir ke Bandung dulu gitu. Nah, jadi bagaimana keseruannya, bagaimana perjalanannya, kalian ikutin terus ya video-video kami pada road trip kali ini, karena ini akan saya buat berpart-part gitu. Jadi untuk hari pertama kami buat di satu video, hari kedua satu video, dan seterusnya gitu. Jadi per hari itu gua buat satu video gitu. Nah, jadi untuk informasi bagi kalian yang pengen ngelakuin road trip juga gitu, apalagi gunain mobil dan berhari-hari, itu persiapan yang bisa gua sharing sih selain fisik ya. Selain fisik itu tentunya untuk mobil gitu, untuk kendaraannya pastiin semua kondisi dari mesin, ban, dan juga kaki-kaki mobil itu benar-benar sehat gitu. Nah, kita mampir dulu di sini. Gue mutusin buat beli mie gacoan gitu, buat apa ya, bisa dibilang dia mumpung 24 jam, penyelamat banget sih kalau misalnya lapar. Dan ini gue beli buat bekal di mobil, mana tahu nanti tiba-tiba kondisi di tengah tol dan gue butuh makanan gitu biar nggak ngantuk kan, lumayan nih sedikit gitu buat gue sama istri gue makan gitu. Nah, kita kembali lagi. Untuk persiapannya itu yang pertama biasanya untuk mesin itu sebelum berangkat pastiin ganti oli sih sebisa mungkin. Ganti oli mesin, ganti filter olinya juga gitu. Jadi nanti bener-bener mesin kalian itu dalam keadaan yang fit banget gitu. Nah, terus untuk ban juga pastiin tekanan ban udah cukup. Terus kondisi fisik ban juga nggak ada yang nggak ada yang botak, nggak ada yang retak, apalagi amit-amit ya pecah nanti di jalan tol, itu bahaya banget. Jadi pastiin banget untuk ban kalian dan juga kaki-kaki. Apalagi nanti kalau misalnya kalian mau ke Dieng juga, itu bener-bener jalannya ya sedikit banyak ekstrim lah ya. Entah itu lubang-lubang, tanjakan, dan segala macam. Itu pasti akan berasa banget kinerja kaki-kaki kalian tuh kalau nggak fit itu ampun deh rasanya gitu. Jadi pastikan kaki-kaki kalian tuh sehat juga semuanya, nggak ada yang oblak atau segala macem gitu. Nah, terus cairan ini selain bahan bakar itu pastikan juga kayak kondisi rem, minyak rem itu pastiin banget kerjanya atau kualitasnya masih oke. Terus air wiper ini banyak banget disepelein, tapi ketika emang hujan dan kaca kalian kotor itu, kalau misalnya kalian pakai ataupun air wipernya habis, itu bakal nggak enak banget rasanya buat nyapu debu-debu di kaca kalian itu. Jadi pastiin air wiper itu ada. Dan juga kunci penting itu di air radiator. Apalagi kayak gua kali ini mau ke Dieng, tanjakan segala macem, kita kita akan dalam tanda kutip siksa ini mobil gitu kan, tanjakan, kondisi mesin bakal panas. Nah, amit-amit overheat jangan sampai. Maka dari itu kalian harus cek air radiator, dan kalau saran gue sebisa mungkin bawa air radiator gitu. Jadi sediain lah air radiator di mobil gitu buat cadangan. Nah, ini jam setengah 3 pagi. Kita mulai masuk ke gerbang tol Veteran 1 ya. Ini untuk gerbang tolnya tarifnya di 17.000. Nah, untuk video kali ini
mungkin untuk biaya tol sama biaya bensin itu nggak akan gua share, karena ya gua rasa udah banyak juga yang nge-share ya kan. Apalagi kalau misalnya biaya bahan bakar itu udah lumayan banyak banget yang share, dan juga biasanya tiap mobil itu beda-beda konsumsi bahan bakarnya gitu. Jadi untuk video kali ini murni gue ceritain perjalanan gue aja dalam road trip 12 hari ini. Itu banyak banget cerita, banyak banget keseruan, dan banyak banget pengalaman yang akan gue share ke kalian gitu. Oke, jadi enjoy videonya ya guys. Nah, ini kita mulai turun dari arah Jalan Layang MBZ. Ini tuh jam setengah 4 pagi. Ini kita udah mulai bergabung dengan ruas tol Japek, dengan ruas tol yang biasa di jalur bawah tuh yang biasa dilewatin truk, bis segala macam. Nah, ini kita udah mulai bergabung nih. Jadi kembali kita bertarung dengan truk-truk yang besar nih. Nah, jadi untuk informasi tambahan, jadi pada road trip kali ini itu sebenarnya untuk ke Dieng itu ada beberapa jalur tol ya. Nah, kali ini nanti gue rencananya akan exit di GTO Woleri. Jadi nanti habis dari Woleri itu nanti kita lewat Sukorejo, terus nanti mungkin lewat ke Pasar Baru Candiroto, terus nanti ke Muntung. Terus nanti endingnya itu sebelum sampai ke Dieng itu nanti kita bakal lewatin Tambi. Dan kalian tahu Tambi dengan view kebun tehnya yang udah cukup terkenal, apalagi nanti kalau misalnya kalian beruntung itu nanti kalau di Tambi itu kita bisa lihat persis banget deket dengan Gunung Sindoro gitu. Jadi nanti gue mutusin untuk exit di GTO Woleri via Tambi. Jadi mau ke Diengnya tuh lewat Tambi gitu guys. Nah, ini jam 4 lewat 55 menit ya. Kita ngeres dulu untuk istirahat sekaligus untuk sholat subuh. Nah, jadi sejauh apapun kita lakuin perjalanan itu jangan pernah tinggalin kewajiban gitu. Yuk, kita lanjut sholat dan juga istirahat dulu sebentar sebelum nanti kita lanjutin lagi perjalanannya.
Nah teman-teman, jadi buat kalian yang mau ke Dieng itu, kalau misalnya gua searching nih di sosmed gitu, itu biasanya orang itu kalau misalnya bisa gua kategoriin atau gua klasifikasikan, itu ada 4 jalur untuk menuju ke Dieng. Nah, yang pertama ini kalau menurut gue sih sebenarnya paling recommended, cuma paling jauh jarak tempuhnya. Nah, kenapa gue bilang paling recommended? Ini karena dia benar-benar minim tanjakan dan jalannya mulus, karena kita lewat jalan ini ya, jalan provinsi gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau ke Dieng lewat Wonosobo kota, itu kalian tapi muter dulu nih konsekuensinya. Jadi kalian bisa exit tol Bawen, nanti dari Bawen itu kalian lewat Ambarawa, terus nanti dari Ambarawa udah ketemu pertigaan yang ke arah Magelang sama Temanggung, kalian ambil ke arah Temanggung. Nah jadi nanti dari Temanggung itu lewat Parakan, nanti dari Parakan baru ketemu Wonosobo kota. Nah kalau udah ketemu Wonosobo kota itu tinggal naik aja ke arah Dieng, itu dijamin jalannya mulus dan tanjakannya minim banget. Nah untuk jalur lainnya itu yang ini nih yang gue lewatin sekarang, jadi via Tambi, exit tolnya di Wuleri. Jadi nanti kita lewat Wuleri exit tolnya, terus nanti lewat Sukorejo dan Tambi gitu, nanti tembusnya ke Dieng. Nah ini lanjut kita masuk ke rest area lagi untuk istirahat ya. Ini gue lupa sih di rest area kilometer berapa, cuma ini masjidnya bagus banget. Dan di sini juga ada beberapa tempat makan sih, ada Indomaret juga. Terus ada CFC kalau misalnya kalian mau makan yang cepat. Nah ini juga ada sop iga, soto ayam, bakso urat, pokoknya banyak banget makanan di sini. Nah yang untuk ketiga itu kalian bisa lewat Kajen. Jadi kalian exit tol di Pekalongan, terus kalian tuh lewat Kajen. Lewat Kajen itu nggak apa ya, mungkin nggak se ekstrim lewat Wuleri ataupun ini Batang, tapi dia lebih lama juga, tapi nggak lebih lama dari lewat Wonosobo sih, cuma dia lebih lama dari yang Wuleri Viet apa Tambi Dieng Tambi Wuleri ini nih, dia lebih lama karena dia lumayan apa ya, lumayan sempit sih jalurnya, tapi jalannya bener-bener mulus menurut info yang gue dapat. Nah kalau misalnya kalian mau lebih cepat gitu, tapi ini bener-bener nggak gue rekomendasiin, itu kalian lewat Batang. Jadi nanti exit tol Batang, nanti pokoknya kalian itu lewat ini, lewat Bawang kalau nggak salah, lewat Bawang nanti kalian tuh akan ketemu tanjakan yang bener-bener apa ya, selain jalannya sempit, tanjakannya juga curam-curam. Nah salah satu tanjakan yang terkenal nih kalau kalian lewat Batang, Bawang segala macam, itu tanjakan Kerakalan. Nah itu bener-bener tanjakannya curam sih, kalau misalnya kalian bisa lihat di video-video YouTube lah, banyak itu, bahkan ada channel YouTube-nya nih yang sempat gue lihat itu yang Kerakalan official gitulah. Nah jadi kalau misalnya dari keempat jalur itu mau yang cepet dan lumayan aman, itu bisa gue rekomendasiin jalur yang gue lewatin, yaitu Dieng via Wuleri dan Tambi gitu guys.
Nah, sekarang kurang lebih jam 10 siang dan kami udah sampai di rest area kilometer 379 ya, 379A. Nah, di sini sebenarnya dikit lagi nih udah sampai di exit tol Weleri. Nah, cuma di sini sebelum naik, sebelum kita mulai tanjak-tanjakannya, gue pastiin mobil ini BBM-nya full lagi gitu. Jadi di sini gue isi Pertalite full biar nanti aman lah gitu, karena kita nggak tahu kan, takutnya nggak ketemu SPBU di sana. Jadi gue pastiin full lagi, sekaligus ya beli minum, istirahat gitulah biar nggak terlalu pegel kan. Nah, akhirnya udah jam setengah 11-an. Ini kita sampai di exit tol Weleri. Nah, jadi tadi sebelumnya kita udah ngisi bensin di rest area sebelum Weleri. Nah, ini kita udah keluar nih. Keluar GTO Weleri. Nanti kalian tinggal ikutin jalan kalau misalnya kalian lihat maps. Nah, itu nanti ketemu pertigaan, kita ambil kanan ke arah Weleri. Jangan ambil lurus ke arah Kendal tuh. Nah, kalau misalnya kita ambil kiri, itu kita ke arah Batang. Bisa juga lewat Batang, tapi nggak rekomendasi lah. Nah, jadi di depan ini kita ambil kanan aja. Nanti kita bakal lewat Taman Kota Welerinya tuh. Nanti kita jadi lewat Sukorejo, lewat Kendal gitu. Kendal, Sukorejo, dan Tambi gitu. Jadi tinggal di sini udah ikutin maps aja. Kalian setting ke arah Tambi, itu insya Allah udah aman sih. Udah sesuai lah rutenya gitu guys.
cuan gua, gak cuan gua. Curug Sewu. Itu yang kemarin orang bilang curug Apa? apa ya, dengar saya di TikTok. Apa tuh? Terus saya sih oke, saya nggak tahu. Keluar bundaran ke Jalan Sapan. Terus nanti lewatin kayak gitu lagi. Terus di Jalan Sukorejo, Ya Allah, masih Parakan ada ya sejauh sekarang? 19 km. Kayak gitu tah. Lagi tidur. Ini banyak buat kupu-kupu deh. Kupu-kupu. Kamu kan mau kupu-kupu nggak? Kalau di bawah ganteng. Terus tuh. Ada terus. Kuning semua lagi. Ini makanya orang-orang di sini suka bersilaturahmi. Kita enggak. Maksudnya? Nggak bisa dia ngasih tahu. Iya, udah. Udah, makasih ya Pak. Udah kasih tahu. Yuk. Udah masuk bro. Oh iya. Apanya? Ini dia videoin ya. Udah. Depan dia pin. Tapi ini udah tembi. Tunggu. Panjangnya. Bentar. Jangan jauh. Bentar. Ada sini aja deh. Mana? Apaan? Video tambi tadi. Oh, dia yang tambi. Jalan. Ya lumayan. Panas. Ya kan panas saat matahari. Sedih gue. Wah. Ini jadi kelihatan ini ya. Kita Jalan pelan. Gas momentum. gila ya anak sini. Gila kalah gue. Dorong ah. Ya abangnya nggak pakai sen. Ada cuma udah redup. Tapi tetap aja ya nggak aba-aba. Tadi api nggak kelihatan tanjaknya. Kelihatan pada abang. Seakan-akan Serseran setan. sama. Ayo yuk. Gila gokil yuk. Udah sampai sini lu. Kenapa lu makan sama kita? Ih. Tadi mending gue di rumah. Jangan siksa aku. Mesin kamu dingin kok di sini yuk. Nggak bakal overheat. Kayak gitu Bambang. Katanya nggak putar terus Tuhan. Sumpah ini
ini nih tanjakan. Gak ada orang lagi. Mau pakai cemati kan. Kira Mbak cemencak dulu udah cukup. Ini yang paling ini langsung nikung. Lek, lu mending ke Jogja, Lek. Sumpah. Jangan ke dia, Dah asli. aman. Itu tuh tanjakan Cematinya. Semati. Nah, ini di daerah Tambi. Jadi kita mampir dulu ke Sikatok. Ini kebun teh Sikatok. Jadi ini view-nya bener-bener persis banget Gunung Sindoro. Dan untungnya pada momen itu kami dapat view Sindoronya cukup jelas lah. Tapi lumayan tuh. Mungkin ada 5 menit lah nungguin, karena Sindoronya ini dia cepet banget ketutup awannya. Dan nanti ketika kebuka lagi awannya itu benar-benar harus diabadikan momennya. Dan di sini tuh juga ada beberapa spot foto, dan di bawah itu ada beberapa jajanan dan juga untuk oleh-oleh itu juga ada. Nah, kami di sini juga sempetin makan mie ongklok. Ya, ke Dieng kita selalu cari mie ongklok sih. So, nanti dilanjut lagi ke penginapan ya.
Nah, akhirnya selama hampir lebih dari 12 jam ya perjalanan, akhirnya ini jam 4 sorean kurang lebih ini kita sampai di penginapan. Nah, penginapan hari pertama ini kami menginap di Hotel Amerta Giri Wonosobo. Arahnya arah ke bawah, jadi arah ke Wonosobo kota, tapi nggak terlalu jauh dari pertigaan yang keluar dari Tambi tadi. Nah, ini tuh kami dapat hotelnya itu di harga kayaknya nggak nyampe 400.000. Dan suasana di dalamnya kayak gini nih. Udah lumayan bagus lah ya untuk hotel di bawah 400.000. Dan ini untuk perlengkapannya juga ada TV, kasurnya size queen, dan viewnya keluar tuh bagus banget, bukit-bukit ya. Nah, ini view dari pintu utama, buka pintu langsung ngeliat Gunung Sindoro. Ini bagus banget. Nah, setelah istirahat sebentar, mandi, sholat segala macam, beres-beres, habis itu ya sekitar jam 7 malam lah kita memutuskan untuk ke atas, mau ke wilayah titik nol Diengnya. Nah, di sini tuh dari hotel itu jaraknya lumayan ya, mungkin sekitar setengah jam perjalanan. Jadi kita bakal ngelewatin pertigaan yang keluar dari Tambi lagi, terus nanti terus ke atas itu sampai ke titik nol Dieng. Nah, pada malam hari ini agenda kita nggak banyak, paling cuman ya foto-foto aja, foto-foto di tempat ikoniknya itu tuh, yang Dieng Banjarnegara dan Dieng Wonosobo, sama foto-foto di titik 0 kilometernya Dieng gitu. Nah, jadi untuk video hari pertama itu gue cukupkan sampai di sini. Jadi jangan lupa untuk tonton juga video selanjutnya, itu video kami di hari kedua. Itu tentunya ada banyak agenda, banyak keseruan yang akan kami share di video ini. Jadi tonton terus dan ikutin terus perjalanan road trip kami pada tahun ini. Yo.